siapa yang pertama memberi nama? Dan siapa yang membuatnya bertahan? Sebelum aku memiliki nama, namaku telah memiliki sejarah. Alia, Alia, Alia. Setiap hari aku dipanggil dengan nama ini. Tapi suatu hari aku mulai bertanya, siapa yang pertama kali memberi nama makna? Aku mencoba menelusuri nama aku. Dan jejak itu membawaku jauh sebelum diriku ada. Dari masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Sriwijaya yang menggabungkan ilmu dengan keyakinan, kerajaan Majapahit yang menenun peradaban. Dari bahasa Sanskerta, manusia mulai memasukkan makna dalam setiap namanya, bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk didoakan dan dikenali. Cara itu tidak hilang. Kita masih menggunakannya hingga saat ini. Lalu yang kau sebut namaku adalah warisan yang ingin disampaikan dan diharapkan oleh para leluhur. Dan itu merupakan bahasa leluhur. Lalu aku membawa masa lalu dan sejarah sampai saat ini ke dalam diriku. Bukan, kamu tidak membawanya. Tetapi sejarah itu ada di dalam benak dirimu. Kerajaan runtuh, istana menjadi puing, dan zaman berubah. Tetapi ada sesuatu yang tetap bertahan. Bahasa, makna, dan nama. Mungkin warisan Hindu-Buddha tak lagi terlihat, tetapi akan selalu terdengar, teringat jika setiap kita mendengar nama itu. Bukan dalam bentuk yang sama, tetapi dalam cara kita memahami apa arti sebuah nama. Sekarang aku jadi tahu, ternyata sejarah tidak hanya ada di candi, prasasti, kerajaan, atau bahkan buku mata pelajaran sejarah. Ternyata sejarah itu ada dalam diriku sendiri. Bagaimana cara aku dipanggil, itu juga sejarah. Ternyata namaku ada dalam bahasa yang lebih tua, bahkan lebih tua dari diriku sendiri. Dan bagaimana cara aku memahami namaku, ternyata ada cara berpikir yang diwariskan
Bagaimana memahami dan memaknai nama? Ternyata sebelum ada namaku, ada nama yang lebih dulu dibanding diriku. Ibuku, leluhurku, atau bahkan sesuatu yang lebih dulu sebelum diriku. Aku bukan awal dari cerita ini. Aku hanya nama dalam rantai yang sangat panjang. Mungkin aku tidak hidup di zaman Hindu Buddha, tetapi zaman itu tetap hidup di dalam diri. Setiap kali aku dipanggil, aku ternyata mengulang sejarah itu lagi, dan lagi. Nama adalah sejarah yang tetap bernafas. Maka dari itu, nama tidak akan pernah hilang. Dari masa Hindu-Buddha, manusia mulai memberi nama dengan makna sebagai doa, harapan, dan juga ingatan. Dan sampai hari ini, meskipun zaman telah berubah, cara itu tetap kita gunakan. Bukan karena kita hidup di masa lalu, tetapi karena masa lalu itu masih hidup di dalam cara kita memberi arti. Jadi ketika namaku dipanggil, itu bukan hanya tentang diriku. Itu adalah warisan dari peradaban yang belum pernah benar-benar hilang.